Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfarezi dengan NPM 2435106668. Saya berasal dari kelas 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan yang ada di Classroom. Nah, langsung saja masuk ke soal pertama. Di sini tentukan hasil transformasi garis lurus yang melalui titik A 3 dan 17 dan titik B 18 28 dengan matriks transformasi 11 12 14 18. Nah, di sini kita memakai rumusnya, yaitu A titik A dikalikan dengan transformasi sama dengan X Y di sini 11 14 12 18 sama dengan X dikali dengan 11, X kali dengan 11 tambah Y kali 12, dan X dikali 14, Y dikali 18. Berarti di sini X-nya dikalikan dengan baris ini, Y dikalikan dengan 12, seperti itu. Nah, lalu X-nya di sini 3,17 dikali dengan ini. Nah, langsung saja kita masukkan 3 dikali 11 tambah 17 dikali 12. Lalu di sini 3 dikali 14 dan 17 dikali 18. Dan kita mendapatkan hasilnya di sini 237 dan 348. Itu untuk aksennya. Lalu kita mencari untuk yang B. Yang B sama rumus seperti yang tadi, X dikali 11 sama seperti yang sebelumnya, cuman diubah di bagian B sini ya, bagian ini. Nah, lalu kita kalikan 18 dikali dengan 11, 28 dikali dengan 12, 18 dikali dengan 14, dan terakhir 28 dikali dengan 18. Kita mendapatkan hasilnya di sini 534 dan 756 untuk B aksen. Nah, di sini L dengan T transformasi. Nah, di sini kita mendapatkan totalnya 3, 17 dan 18 8. Ini adalah L nih gabungan dari A dan B. Lalu di sini kita kalikan, rumusnya sama seperti sebelumnya. 3 dikali dengan 11, lalu 17 dikalikan dengan 12. Ini untuk bagian yang A, yang ke samping ini untuk A, dan di bawah ini untuk titik yang B. Nah, 18 dikalikan 11, lalu 28 dikalikan 12, 18 dikali 14, lalu 28 dikalikan dengan 18. Nah, lalu kita di sini mendapatkan hasilnya 237 dan 348, 534 dan 756. Ini adalah L aksennya. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Gambar dari A, titik awal dari A adalah 3 dan 17, lalu A aksennya 237 dan 348, B titik awal B 18 dan 28, B aksennya 534 dan 756. Nah, ini garis sebelum rotasi, sebelum ditransformasi, dan ini garis setelah ditransformasi. Ini gambarnya, kita bisa lihat di sini. Titik awalnya di sini kita bisa melihat 3 dan 17. 3 17 untuk titik A, dan 18 dan 28 untuk titik B. Lalu setelah ditransformasi hasilnya seperti ini, 237 untuk A aksennya 237 dan 348, dan B aksennya 534 dan 756. Nah, di sini kita bisa melihat hasil gambarnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik A 6,6, B 6,28, C 28,28 dan D 28,6. Nah, soal yang pertama, lalu lakukan pergeseran terhadap objek dengan transformasi vektor. Vektornya di sini 14 dan 20. Nah, di sini rumusnya E aksen dan Y aksen dikalikan dengan titik ini, lalu ditambahkan dengan vektor 14 dan 20. Nah, di sini kita menambahkannya 6 ditambah 14, 6 tambah 14, 28 tambah 14, 28 tambah 14. Berarti di sini kita mengkalikan ini dengan ini. Lalu yang di bawah ini juga dikalikan dengan 20. Di sini 6 dikali, mohon maaf sebelumnya
ditambah maksudnya. 6 ditambah 14, 6 ditambah 14, 28 tambah 14, dan begitu seterusnya. Di bawah juga seperti itu. 6 ditambah 20, 28 ditambah 20, 28 tambah 20, dan 6 tambah 20. Hasilnya di sini kita lihat 20. Untuk yang bagian sini, ini bagian titik A dan ini titik B. Ini titik C dan ini titik D. Nah, di sini A aksennya di sini kita bisa lihat 20 dan 26. Titik B aksennya 20 dan 48. Titik C-nya 42 dan 48, dan titik D-nya 42 dan 46. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini lakukan skala dengan scaling faktor yaitu 7 dan 17. Nah, rumusnya seperti ini. S skala 7 per 17 dikalikan dengan titik awal yang tadi. Kita kalikan, ini kalinya sama, ini dikali dengan baris ini, dan ini dikali dengan baris yang ini. Nah, di sini hasilnya 7 atau 6 dikali 7, 6 kali 7, 28 kali 7, 28 kali 7, sama seperti sebelumnya. Nah, lalu kita di sini mendapatkan hasilnya. Ini untuk hasil dari A aksennya yang ini yang B aksen, C aksen, dan D aksen. Di sini A aksennya 42 dan 102, B aksennya 42 dan 476, C aksennya 196 dan 476, dan D aksennya 196 dan 102. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 150 terhadap titik pusat 0. Di sini saya lupa untuk menambahkan nol. Dan sudut trigonometri 150 derajat, yaitu sin dan cosnya di sini min akar 3 per 2 dan cosnya 1 per 2. Lalu diubah ke bilangan berkoma. Di sini hasilnya min 0,9 dan 0,5. Maka E aksen dan Y aksen di sini cos theta, rumusnya cos theta min sin theta dan cos theta. Di sini kita masukkan cos dari 150 derajat min sin 150 derajat, sin 150 derajat, dan cos 150 derajat, dan dikali XY. Nah, lalu kita masukkan dari cos dan sinnya. Di sini cosnya tadi min 0,9 kita masukkan di sini, lalu min sin 150 derajat. Di sini karena min, maka kita jadikan min 0,5. Lalu sin 150 kita masukkan 0,5, dan cos 150 min 0,9. Lalu kita kalikan dengan titik XY. Nah, di sini kita mendapatkan hasil, kita lihat jalannya di sini, dan kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Di sini 0,9 dikali 6 tambah min 0,5 kali 6. Hasilnya min 8,4. Lalu di sini min 0,9 kali 6 tambah min 0,5 kali 28, dan begitu seterusnya. Kita lihat hasilnya di sini, langsung kita mendapatkan semua hasilnya. Lalu lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu rotasi 45 derajat terhadap titik pusat 9,9. Nah, di sini 45 derajat sin dan cosnya sama, di sini akar 2 per 2. Nah, lalu kita ubah aja ke bilangan berkoma, di sini hasilnya 0,7. Nah, rumusnya di sini X A aksen sama dengan XP atau X pusatnya. Lalu di sini saya lupa untuk menambahkan, seharusnya di sini ada tanda tambah. Di sini ada tanda tambah. Lalu X A dikurang XP dikalikan dengan cos 45 derajat dikurang Y A dikurang YP dengan sin 45. Lalu rumus yang Y A aksennya yaitu Y pusat ditambah YA dikurang Y pusat dikalikan sin 45 derajat. Mohon maaf, di sini seharusnya tanda tambah, yaitu ditambah dengan YA dikurang YP dan dikalikan cos 45 derajat. Nah, di sini titik A-nya kita cari dulu, yaitu 6,6. Di sini titik A-nya tadi 6,6, dan titik pusatnya kita lihat di sini 9,9. Lalu kita masukkan saja rumus yang tadi, yaitu
rumus yang ini, yaitu XP-nya titik pusatnya 9 ditambahkan dengan XA nya di sini 6 dikurang 9. Lalu kita kalikan dengan cos 45. Cos 45 di sini hasilnya 0,7. Lalu kita kurang 6 X dikurangkan dengan Y di sini 6 dikurang YP. P-nya di sini 9. 6 kurang 9 dikali 0,7 dan hasilnya 9. Nah, kita masuk ke rumus yang YA aksennya di sini sama rumus yang seperti di atas. Kita masukkan saja 9 ditambah 6 kurang 9 dikalikan 0,7 tambah 6 kurang 9 kali 0,7. Nah, kita cara mencari hasilnya terlebih dahulu kita kurangi yang ini, lalu kita kali yang ini, lalu selanjutnya kita kurangi ini kali dengan yang ini, baru yang terakhir ditambahkan dengan 9. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 9 tambah min 4,2 dan kita hasilnya di sini 4,8. Nah, jadi kita sudah mendapatkan aksennya di sini 9 untuk titik X dan 4,8 untuk titik Y. Di sini titik X-nya, aksennya di sini 9 dan di sini untuk Y aksennya 4,8. Nah, lalu kita masuk ke titik B. Titik B di sini 6,28. Nah, langsung saja 9 ditambah 6 kurang 9 dikali 0,7. Lalu yang Y-nya 28 dikurang dengan 9, mohon maaf. Di sini seharusnya 9, saya salah tulis. Lalu dikalikan dengan 0,7. Nah, kita mendapatkan hasilnya 9 tambah min 15,4. Nah, berarti di sini kita mendapatkan hasilnya min 6,4. Lalu untuk yang titik Y B aksennya di sini 9 ditambah 6 kurang 9 kali 0,7 sama seperti sebelumnya, tambah 28 kurang 9 kali 0,7. Hasilnya di sini 9 tambah 11,2. Sini kita mendapatkan hasilnya 20,2. Lalu titik B aksennya hasilnya yaitu min 6,4. Ini 6,4 dan 20,2. Nah, lalu untuk titik C. Titik C di sini 28 untuk X dan 28 untuk Y. Kita langsung saja 9 ditambahkan 28 kurang 9 kali 0,7 dikurang 28 kurang 9 kali 0,7. Hasilnya di sini 9. Lalu untuk titik Y C aksennya di sini 9 tambah 28 kurang 9 kali 0,7 dan tambah 28 kurang 9 kali 0,7. Nah, di sini hasilnya 9 tambah 26,6. Hasilnya di sini 35,6. Nah, hasilnya titik dari C aksennya yaitu 9 dan 35,6. Lanjut ke titik D. Nah, titik D di sini X-nya 28 dan Y-nya 6. Nah, masuk saja 9 tambah 28 kurang 9 dikali 0,7 kurang 6 kurang 9 kali 0,7. Hasilnya di sini 9 tambah 15,4. Hasilnya 24,4. Lalu untuk yang D aksennya di sini 9 tambah 28 kurang 9 kali 0,7 tambah 6 kurang 9 kali 0,7. Nah, di sini 9 tambah 11,2 yaitu 20,2. Lalu hasil dari D aksennya untuk titik X-nya 24,4 dan titik Y-nya 20,2. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan titik sebelum dan sesudah rotasinya. Yang untuk titik awal dari A yaitu 6,6. Lalu titik yang sudah rotasi A aksennya 9 dan 4,8. Untuk B awal 6 dan 28. B aksennya min 6,4 dan 20,2. Titik C awal 28,28 dan titik C aksennya 9 dan 35,6. Dan yang terakhir D awalnya yaitu 28,6 dan D aksennya di sini 24,4 dan 20,2. Langsung saja kita lihat ke gambarnya. Di sini untuk gambar yang pertama dari rotasi 150 derajat di sini
Kita lihat gambar untuk soal yang pertama di sini. Nih, yang soal yang pertama. Kita mendapatkan yang untuk A-nya 8,4 dan min 2,4. Nah, di sini. Ini untuk yang A ya. Sebentar. Nah, langsung saja kita masukkan. Karena di sini titik pusatnya 0, maka kita hanya perlu mengikuti hasil dari yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, untuk titik A nya tadi min 8,4 dan min 2,4. Nih, untuk titik A nya. Dan untuk titik B nya min 19,4 dan yang Y nya min 22,2. Untuk titik C yang X nya min 39,2, titik Y nya min 11,2, dan titik yang D nya min 28,2, dan yang Y nya 8,2. Lalu kita dapatkan hasilnya di sini. Ini untuk titik A, dan ini untuk yang titik B, titik C, dan titik D. Lalu kita masuk ke rotasi 45 derajat dengan titik pusatnya 9,9. Nah, di sini titik pusatnya 9,9. Kita lihat di sini titik pusatnya berarti 9,9. Lalu di sini garis yang sebelum rotasinya ini 9,4,8. Lalu di sini kita lihat yang ini untuk titik A. Lalu bentar, maaf. Nah, ini untuk titik A yang sebelum dirotasi. Ini untuk titik B. Ini untuk titik C, dan ini yang titik D yang sebelum dirotasi. Dan setelah kita rotasi hasilnya yaitu titik A nya tadi 9,4,8. Di sini kita mendapatkan titik A yang sudah dirotasi 9,48. 9,4,8, mohon maaf. Lalu titik yang B nya, B aksennya di sini min 6,4 dan 20,2. Dan titik C aksennya di sini 9 dan 35,6. Ini dah 9,35,6, dan titik yang D nya 24,4 dan 20,2. Itu hasil dari soal nomor C. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu lakukan SIR terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai SIR X nya sama dengan 7 dan SIR Y nya sama dengan 14. Nah, di sini SIR itu bermaksudnya yaitu kita hanya menggeserkan nilainya saja. Nah, di sini yang terhadap sumbu X nya, SIR X nya 7, rumus yang untuk X nya seperti ini. 1 SIR X 0,1 dikalikan XY ya. Nah, kita masukkan di sini 1 dikali 6, 7 dikali 6. Lalu yang berikutnya 1 dikali 6, lalu 7 dikali 28. Dan di sini 1 dikali 28, 7 dikali 28, 1 dikali 28, dan 7 nya dikali dengan 6. Nah, sudah kita jumlahkan semua itu, lalu kita mendapatkan hasilnya di sini 48,6. Untuk titik A aksennya di sini, untuk titik B aksennya 202 dan 28. Titik C aksennya 224 dan 28, dan titik D aksennya 70,6. Lanjut ke terhadap sumbu Y nya, yaitu SIR Y nya sama dengan 14. Rumusnya beda dengan yang tadi. Di sini rumusnya seperti ini: 1 0 SIR Y dan 1 dikalikan dengan XY. Di sini berarti 1 0 SIR Y nya di sini kita mengetahuinya 14. Lalu kita kalikan saja seperti yang tadi. 1
dikali 6 tambah 0 dikali 6. Lalu 1 dikali 6, 0 dikali 28. Lalu di sini 1 kali 28 tambah 0 kali 28, 1 kali 28 tambah 0 kali 6. Untuk yang di bawahnya sama, 14 dikali 6, 1 dikali 6. 14 dikali 6 tambah 1 kali 28. 14 dikalikan dengan 28, 1 dikalikan dengan 28. Di sini kita kalikan baris dengan kolom. Yang terakhir 14 dikalikan 28 tambah 1 dengan dikalikan 6. Hasilnya di sini untuk titik A aksennya di sini 6. Untuk yang X-nya 6 dan Y-nya 90. Untuk B aksennya 6 dan 112, C aksennya 28 dan 420, dan titik D aksennya di sini 28 dan 398. Lanjut ke soal E. Di sini lakukan refleksi terhadap sumbu X dan Y. Refleksi itu seperti mirroring atau kaca. Berarti cuman beda tempat saja. Nah, di sini terhadap sumbu X rumusnya seperti ini. 1, 0, 0 dan min 1 dikalikan dengan XY. Lalu kita kalikan saja. 1 kali 6 tambah 0 kali 6, 1 kali 6 tambah 0 kali 28, 1 kali 28 tambah 0 kali 28, 1 kali 28 tambah 0 kali 28 kali 6. Dan yang di bawahnya 0 kali 6 tambah min 1 kali 6, lalu 0 kali 6 ditambah 0 kali 28, dan 0 kali 28 tambah min 1 kali 28, 0 kali 28 tambah min 1 kali 6. Maka di sini hasilnya 6 20. Nah, di sini yang diubahnya cuman di bagian Y-nya. Berarti kita mendapatkan A aksennya di sini 6 dan min 6, B aksennya 6 dan min 28, C aksennya 28 dan min 28 dan min 28, dan D aksennya 28 dan min 6. Nah, lanjut ke sumbu Y. Sumbu Y di sini rumusnya seperti ini. Min 1 0 0 1 dikalikan XY. Berarti di sini kita kalikan min 1 dikali 6 tambah 0 dikali 6. Min 1 dikali 6 tambah 0 kali 28. Min 1 kali 28 tambah 0 kali 28. Dan min 1 dikali 28 tambah 0 kali 6. Begitu juga yang di bawahnya. Lalu kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini yang berubah cuman sumbu X nya saja menjadi min. Berarti kita mendapatkan A aksennya di sini min 6 dan 6, B aksennya min 6 28, C aksennya min 28 dan 28, dan D aksennya min 28,6. Oke, mungkin sekian video yang saya bisa jelaskan. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla bla bla.